Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar PPKN. Sebelum belajar, jangan lupa baca doa terlebih dahulu. Siapkan buku catatan, buku tema, dan alat tulis ya. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita ice breaking dulu. Itu tepuk semangat. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Ya. Nah, hari ini kita belajar materi PPKN yaitu hidup rukun. Sekarang buka dulu buku catatannya tentang hidup rukun dan contoh hidup rukun. Hidup rukun adalah sikap baik antara satu sama lain. Sekarang kita ke menu kedua atau ke materi kedua, yaitu tentang pendapat. Apa itu pendapat? Nah, pendapat adalah pikiran seseorang tentang sesuatu hal atau kejadian. Contohnya, ini ada satu permen tamarin, yaitu permen asam Jawa yang rasanya asam. Bu Mora kurang suka dengan permen asam Jawa karena permennya asam. Bagaimana menurut pendapat anak-anak Bu Mora? Apa kalian suka? Tidak suka? Mengapa? Nah, itu dia pendapat. Contoh, melihat suatu benda ini. Pendapat Bu Mora, benda ini bagus karena terlihat rapi pembuatannya. Bagaimana menurut teman-teman dan anak-anak? Itu menunjukkan pendapat kita tentang sesuatu atau sesuatu hal yang kita lihat. Jadi, itu salah satu yang berhubungan dengan kerukunan. Mengapa pendapat dan kerukunan ada hubungannya? Nah, itu salah satu keterkaitan antara pendapat dan kerukunan, cara kita menyampaikan pendapat kita terhadap orang lain. Ketika kita memberikan pendapat kepada orang lain dengan hal yang tidak baik dan alasan yang tidak jelas, maka akan membuat sesuatu hal yang membuat ketidaksukaan orang lain terhadap kita. Nah, makanya pendapat harus dicari alasan dan pendapat harus diungkapkan dengan kata-kata yang baik ya. Mau mengungkapkan kepada orang tua, kepada teman, dan kepada orang lain harus mengungkapkan pendapat dengan baik dan benar. Selanjutnya, materi kita kedua adalah manfaat hidup rukun. Apa yang membuat kita merasa sangat bermanfaat dengan hidup rukun? Pertama, akan membuat persatuan dan kesatuan di bangsa Indonesia. Yang kedua, kita akan banyak teman, banyak ilmu. Yang ketiga, kita akan merasa hidup damai dan tentram, tidak rasa takut kemanapun kita berada, karena kita membiasakan hidup baik dan hidup rukun. Nah, apa aja contoh hidup rukun? Contoh hidup rukun di sekolah, misalnya kita pergi ke bermain bersama teman, tidak saling bertengkar. Hidup rukun di rumah, tidak bertengkar dengan adik atau abang di rumah, dan menjawab atau membantu orang tua di rumah. Ketiga, bagaimana hidup rukun di masyarakat? Bisa saling bergotong royong dan saling membantu untuk kampung atau untuk masyarakat sekitar, dan bisa juga saling membantu kejadian apa yang terjadi di Indonesia ataupun di paling dekat, yaitu lingkungan rumah kita. Nah, apa aja contoh sikap hidup rukun? Pertama, saling berbagi. Saling berbagi itu seperti apa? Misalnya membagikan permen kepada teman, atau membagikan sedekah kepada orang-orang yang kurang mampu. Itu hidup saling berbagi. Apalagi sikap yang menunjukkan kerukunan. Yang kedua, sikap tolong menolong. Nah, kita kan sering melihat pasti ada teman yang jatuh, teman-teman yang kesusahan, atau adik-adik atau kakak-kakak yang perlu bantuan. Nah, kita harus saling membantu dan saling menolong untuk saling meringankan. Itu akan membuat kita semakin hidup rukun dan kita akan semakin hidup damai dan tenang. Yang ketiga, yaitu manfaat dari kerukunan adalah memperkuat kerjasama antara kita dan orang-orang sekitar kita.
Kenapa kita harus saling bekerja sama? Karena kerjasama itu akan meringankan kerja kita yang perlu bantuan orang lain. Nah, itu hidup rukun. Nanti selanjutnya kita akan belajar hidup rukun. Nah, selama video ini berlangsung, Bu Mora akan memberikan bacaan-bacaan yang di sini dan minta tolong anak-anak Bu Mora mencatatnya ya. Nah, nanti di akhir video akan ada latihan tentang materi hari ini. Sekian dari Bu Mora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.